Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja khamisa arkana dinih wa takhadha Ibrahimah khalila asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini tentunya mengharapkan ridho dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi bahwasanya kita baru saja menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Itulah salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amal kita tadi Allah berkenan menerimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini adalah nikmat yang tiada tara nilainya. Sehingga kalau sering kita mengingat hadis Nabi, raqatal fajri, 2 rakaat salat fajar, para ulama diantaranya menafsirkan qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, jamaah huda yang dirahmati oleh Allah. Ini nikmat yang tiada tara nilainya. Bayangkan baru qabla subuh saja itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya itu masih lebih baik. Apalagi sholat subuhnya, gitu kan? Nah, sehingga kadang kita bangun tidur sok ngeluh, gitunya. Bangun tidur kita bayarin, iya budak dan lain sebagainya. Tapi kita kadang tidak mengingat nikmat Allah. Itu nikmat Allah jemaah sekalian. Kita bisa bangun sepertiga malam akhir, sekalipun hanya sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat demi Allah, itu tiada tara nilai. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Perhelatan Idul Adha sudah selesai. Kita sekarang kalau tidak salah tanggal 19 atau 20 Zulhijjah. Dengan selesainya perhelatan Idul Adha bukan berarti selesai pula kita berkenalan dengan Nabiullah Ibrahim. Tutup pula kisah-kisah Nabi Ibrahim. Tidak jemaah sekalian. Mengenal Nabi Ibrahim itu tidak hanya di bulan Zulhijjah saja. Dan kisah yang menimpa Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak berupa punten dongeng semata. Tidak hanya sebatas konsumsi literasi semata. Tetapi jauh lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian, peristiwa demi peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim itu harus dijadikan teladan buat kita. Harus dijadikan pedoman dalam menjalani hidup kita. Buktina naon? Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 6 Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh pada sosok Ibrahim dan orang-orang besertanya, maksudnya istri dan anak-anaknya, maksudnya keluarganya, uswah hasanah. Itu adalah contoh yang baik yang patut kamu tiru. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada itu Quran, satu, kita harus meneladani akhlak Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk menjalankan kehidupan. Dan tidak hanya fi Dzulhijjah, tidak hanya di bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi Ibrahim patut kita teladani untuk dijadikan pedoman dalam menjalani hidup tidak hanya di bulan Dzulhijjah, tapi apa? Di setiap bulan sepanjang tahun.
bade Muharram, bade Sofar, bade Rabiul Awal, bade Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Sa'ban, Ramadan. 12 bulan kita dituntut oleh Allah. So, ikuti itu Nabi Ibrahim. Apa itu mah Nabi Ibrahim? Kita makan Nabi Muhammad. Nah, kita pun oleh Allah disuruh mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, "Summa auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad apa? Anittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah jejak-jejak Nabi Ibrahim. Ikutilah pelajaran Nabi Ibrahim. Ikutilah tradisi Nabi Ibrahim. Tuh, berarti kita disuruh, orang dipiwarang ku Allah, ikuti Nabi Ibrahim. Dan mengenal Nabi Ibrahim tidak hanya di bulan Zulhijjah saja. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, kita ikuti Nabi Ibrahim, gerak-geriknya, sepak terjangnya tidak hanya di bulan Zulhijjah saja. Tidak hanya sebatas kurban saja, jauh daripada itu semua. Nah, berbicara atau ngomong tentang Nabi Ibrahim, subhanallah, banyak gelar yang disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama tadi, beliau mendapat gelar uswah hasanah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mendapat gelar uswah hasanah. Dalam Al-Quran, hanya 2 sosok manusia yang diberi gelar oleh Allah uswah hasanah. Yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah. Itu Nabi Ibrahim mendapat gelar dari Allah uswah hasanah, suri teladan yang baik. Uswah itu artinya contoh atau teladan, hasanah yang baik. Terasa sadai Pak? Ayo Pak, sadai Pak, yang bisa boleh ngacu, boleh pulang. Satu lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktosna naon? Kalau di bulan Rabiul Awal kita memperingati kelahiran baginda Rasul, itu ayatnya terkenal. Jika lamun puasa Al-Baqarah 183 jadi terkenal. Nah, saat bulan Maulid Rabiul Awal terkenal. Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada sosok Rasul terdapat suri teladan yang baik. Para mufasir, ahli tafsir menafsirkan Rasulullah di sana maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma 2 hamba Allah yang mendapat gelar di Allah uswah hasanah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim pun mendapat gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya, Abu itu bapak, Anbiya Nabi. Bapaknya para nabi. Sebab dari beliaulah langsung lahir para nabi. Dari istrinya yang bernama Siti Hajar lahir anak yang bernama siapa Pak? Ismail, yang kelak jadi nabi. Kemudian dari istri yang satu lagi, Siti Sarah, yang hidupnya di Palestina, yang nanti melahirkan generasi Bani Israel. Dari istrinya Siti Sarah lahirlah anak bernama Ishak. Ishak jadi nabi Pak. Nah, kemudian Nabi Ishak punya anak. Siapa Pak? Nabi Yakub. Nah, jadi dari Nabi Ibrahim, kemudian beliau punya anak Ishak dari Siti Sarah. Dari Ishak itu jadi nabi, kemudian punya anak lagi Yakub. Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub punya anak 12, di antaranya satu jadi nabi. Siapa? Nabi Yusuf.
Tuh, itu kan rantaian. Maka disebut Abul Anbiya. Nah, sehingga dari garis Nabi Ishak lahirlah nanti kelak Bani Israel. Nah, itu subhanallah Abul Anbiya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mendapat gelar salah satu dari Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi yang memiliki kesabaran yang tangguh. Ayo seberapa hiji Pak? Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama menurut dari yang senior, Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Usianya panjang Pak, Nabi Nuh. 950 tahun. Perjuangannya sangat berat. Sampai-sampai anak dan istrinya tidak ikut. Kanan anaknya. Istrinya sahadah namanya. Ada yang tahu Pak? Istrinya namanya siapa? Bunuh. Tadi disebutkan ya Ibu Nuh ya. Yang disebutkan Kanan. Anak dan istrinya tidak ikut. Kafir Pak. Berat itu perjuangannya. 950 tahun dakwah. Dilecehkan, dibully, dihina, dicerca. Tegar Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Mendapat gelar Ulul Azmi. Belah mana beratnya? Tantangannya berat Pak. Bapaknya sorangan, pembuat patung, pembuat berhala. Sekampung itu semua menyembah berhala. Nabi Ibrahim tegar menyuarakan ketauhidan. Diusir tapi Nabi Ibrahim. Puncaknya dibakar ke Raja Namrud. Tapi Allah tidak ridho. Maka Allah selamatkan. Yanar, hai api, kuni bardan. Ya, dinginlah kamu. Tapi tidak dingin terus. Mau dingin terus bahaya. Beku Nabi Ibrahim. Wassalaman ala Ibrahim. Dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Oh subhanallah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya akan bahas salah satu sebutan Nabi Ibrahim, Khalilullah. Naon Pak? Khalilullah. Artinya apa Pak? Khalilullah Bu? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ialah ulama besar dari Banten. Maka suka disebut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Leluhurna wapres kita Ma'ruf Amin. Beliau ulama besar dan menjadi ulama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi keilmuan kita di Indonesia diantaranya sanadnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru sampai ke Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Adik iparnya Rasul. Ialah adik daripada Siti Hafsah. Siti Hafsah istrinya Rasul. Nah, sanad kita nyampai melalui Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani punya kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Dalam kitab tersebut diantaranya ada satu makalah. Apa? Ialah kenapa Nabi Ibrahim sampai mendapat gelar Khalilullah. Qur'anna An-Nisa 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan telah menjadikan Allah kepada Nabi Ibrahim khalilan sebagai kekasihnya. Logikanya tidak serta-merta Allah menyematkan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim upamita aya penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ada hadis yang sampai ke beliau dari gurunya.
Makalahnya itu dikatakan li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Ini Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dijadikan oleh Allah sebagai khalilan, sebagai kekasih Allah? Jadi Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, naon sih sampai aja mendapat gelar Khalilullah? Qala, berkata dia Nabi Ibrahim, bisalasati asya'i. Aku diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah oleh Allah karena 3 penyebab. 1, kata Nabi Ibrahim, ihtartu amrullah ta'ala ala amri ghairi. Ihtartu, aku lebih memilih perintah Allah ala ghairi amri. Aku lebih memilih perintah Allah daripada perintah lainnya. Contoh, kalau ada satu kasus berbenturan, ya perintah Allah, tapi bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, maka Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah. Wah iya ya perintah Allah, ya. Tapi istilahnya kontradiktif dengan nurani, maka beliau tidak ragu-ragu lagi, beliau total kepada Allah, lebih memilih perintah Allah. Buktos napa? 1, saat ada perintah hitam, disunatan Pak. Orang pertama di muka bumi yang dihitan, yang disunat bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Sis, bukan Nabi Nuh, tapi siapa? Nabi Ibrahim. Singkat kata, puluhan tahun berumah tangga, can boga anak kene. Nah berdoa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim simpel apa doanya? Terus juga orang panjang lebar berarti luasnya. Nah Ibrahim kalau berdoa itu simpel, diantaranya Robbi hadli minas solih. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku turunan yang soleh. Itu SPJ Pak, singkat, padat, jelas. Nah, kemudian datang perintah Allah. Hai membahasa kasana, hai Ibrahim, mana yang boga budak sok hitan heula kemaluan kamu. Datang perintah, datang syariat untuk disunat atau dihitan. Usia berapa beliau? Dalam satu hikayat disebutkan usia 80 tahun. Bayangkan Pak, usia 80 tahun punten sudah sepuh, kacipta punten lulus and lihat itunya si kemaluan. Dan Nabi Ibrahim tidak takut. Muncul orang mah, ya Allah, enggak saya bakal bleeding atau pendarahan dan sebagainya. Can aya dokter Pak. Pusat hitam Sumbawa can aya, nu dibebas komo can aya gitu kan. Nabi Ibrahim tidak takut. Ihtartu, beliau lebih memilih perintah Allah di atas segala-galanya. Nurani mengatakan, ya Allah mungkin bakal kumaha atuh saya. Bakal terjadi bleeding, pendarahan. Nabi Ibrahim tidak gentar, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Dan itu langsung dieksekusi oleh dirinya sendiri. Self service. Makin naon bil qadum. Pakai bedog, tingkampak lah bahasa Arabnya. Subhanallah, si kemaluannya, kulitnya, kuncupnya dipotong. Nah itulah orang pertama di muka bumi yang dihitam. Tuh, tidak gentar Pak. Nabi Ibrahim. Contoh berikutnya apa? Bahwasanya beliau senantiasa apa? Ihtartu amrullah. Beliau memilih perintah Allah di atas segalanya. Sekalipun bertentangan dengan nuraninya. Karena ini perintah Allah. Allah tidak akan mencelakakan. Singkat kata, tidak lama setelah dihitan, subhanallah, hubungan suami istri lah berjalan. Hamilah istrinya Siti Hajar. Singkat kata, lahirlah anak yang bernama Ismail. Bayangkan Pak, puluhan tahun berumah tangga. Dah itu, setelah lahir, datang perintah Allah. Hai Ibrahim, bawa anak dan istrimu. Kan Nabi Ibrahim itu asalnya di Palestina Pak. Dengan Siti Sarah di Palestina, dengan Siti Hajar di Palestina.
Ya. Kemudian kata Allah, hai Ibrahim, bawa anak dan istrimu. Kemudian sampai titik tertentu berhenti, hai Ibrahim. Kemudian tinggalkan anak dan istrimu. Bayangkan Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri yang baru saja melahirkan dan anak yang masih kene orok berem cek bahasa Sundana. Di tempat nu hara-haraeun. Gersang, tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber kehidupan air. Tong waka jelma. Hewan saja tidak ada air, Pak. Bayangkan, Bapak sekalian, istri kita baru melahirkan dengan ditemani orang bayi nu orok beureum kene disuruh ditinggal ku Allah. Baik, kebayang, Pak. Nah, untuk itu di sini Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Ini perintah Allah. Nurani mengatakan, tega atuh, teuing kasar nama. Jelas, kita saja kalau suka dengar lagu Bang Thayyib banyak 3 lebaran terbalik-balik teuing eta Bang Thayyib. Ini Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri dan anak. Subhanallah. Tegar Nabi Ibrahim. Ihtartu amrullah. Beliau lebih memilih perintah Allah. Ditinggalkan etapa. Bayangkan, ditinggalkan. Nurani mengatakan berontak, Pak. Sedih, tetega. Sehingga Nabi Ibrahim begitu menempatkan anak dan istri yang sekarang di istilahnya Mekah, Nabi Ibrahim langsung balik kanan. Temohong deh. Sebab apa? Dan Nurani juga mengatakan tetega, Pak. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim noyot, Pak, pergi. Ini satu bukti betapa hebatnya ketauhidan Nabi Ibrahim. Ihtartu amrullah, lebih memilih perintah Allah di atas segala-galanya. Selamat, Pak, singkat kata. Dah, tahun demi tahun datang lagi perintah Allah. Hai Ibrahim, tengok itu anak dan istrimu. Tengok itu anak dan istrimu. Suruh ditengok, Pak. Setelah ditengok kita tahu sendiri kan. Singkat kata ketemu, baru sosonoan beberapa hari, beberapa malam datang perintah Allah. Hai Ibrahim, sembelih itu anak. Inilah puncak dari ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Puluhan tahun berumah tangga, teboga anak, begitu lahir sang anak, suruh ditinggalkan. Setelah ditinggalkan sekian lama, longok datang perintah Allah melalui mimpi berupa wahyu. Suruh menyembelih. Kita udah tahu ini kisah. Tapi kita lihat garis merahnya, benang merahnya apa, urgensina apa. Bayangkan, can pernah ada orang, seorang tua, seorang bapak menyembelih anaknya. Berontak Nabi Ibrahim secara nurani. Godaan setan. Tapi balik lagi, Pak. Ihtartu amrullah. Beliau lebih memilih perintah Allah daripada nafsunya. Daripada nuraninya. Sekalipun secara kasat mata, wah kalau tentangnya. Kalau anu istilahnya doling, banyak mencit budaknya. Tapi ini kan perintah Allah. Dijalankan itu kan, Pak, perintah Allah. Dieksekusi itu perintah Allah. Sehingga pada saat sudah dua-duanya pasrah disembelih, teterak, Pak. Kita udah tahu teterak. Sampai Nabi Ibrahim wajar ambek, dak nges diasah. Maka ku Nabi Ibrahim itu golok di istilahnya dipukulkan kepada itu batu yang ada sebelah belah itu batu. Berarti sakit kan? Tapi kenapa tidak bisa menyembelih Ismail? Nah, itulah ujian dari Allah. Akhirnya posisi Ismail oleh Allah digantikan dengan seekor kibas dari surga melalui malaikat Jibril. Nah, ini teladan buat kita, Pak. Enteng kanggo urang, pelajaran buat kita. Tadi kan surat Al-Mumtahanah, sosok Ibrahim jadikan sebagai uswah hasanah, jadikan sebagai contoh yang baik. Nah, itu aplikasi buat kita apa? Urang mah tekedah mencit budak urang, Pak. Tapi apa? Ayo ikuti
taati setiap ada perintah Allah. Di antaranya apa? Kita nggak muluk-muluk Pak. Ialah kalau datang perintah Allah harian mana? Sholat 5 waktu. Ayo segera penuhi. Syariatnya muazin yang mengumandangkan, hakikatnya itu panggilan Allah. Segera Pak, hayya 'alas sholat. Ayo kita sholat. Itu kan panggilan muazin, hakikatnya panggilan Allah. Tinggalkan Pak, Bu sekalian, segala aktivitas kita. Gitu kan? Kerjaan di kantor, kerjaan di rumah, ibu-ibu kerjaan di dapur, segera beres. Ya, tinggalkan. Nah itu teladan Nabi Ibrahim. Kalau ada perintah Allah, segera. Kudu gura-giru Pak, gura-giru. Gitu ya. Ulah hare-hare, ulah apa istilahnya, ulah letoy, ulah lola gitu kan, mencek dino istilah sinyal loading gitu kan, harus cepat kalau ada perintah Allah. Ya, itu harian wajib. Kemudian ada perintah Allah sunat, tahajud Pak, tiap malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalah. Dan dari sebagian malam sok tahajud. Jujur, mudah nurani, tunduh Pak. Kamu usum hujan kia, ngarengkol pakai selimut ditarik deui, tapi ini di Al-Huda udah ada tahrim. Segera tuh Pak. Berarti sakedeung deui 10 menitan deui adzan subuh. Sok atuh gura-giru. Minimal tahajud bisa 8 rakaat tambah witir 3, ya minimal tadi, minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tuh, jalankan perintah Allah sekalipun sunat. Itu Pak contohnya. Kemudian kita punya uang nih, 35 juta, 50 juta. Datang perintah Allah. Wa atimul hajj wal umrota lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu semata-mata karena Allah. Nurani mengatakan, 35 juta, 50 juta kalau kita seorang pebisnis, lumayan ya digolangkan. Lumayan digolangkan. Ini ada peluang bisnis, bisa lipetan harganya, keuntungannya. Tapi datang perintah Allah, sempurnakan hajimu. Orang can haji ya. Akan antrian panjang. Masih golangkan. Nah itu nurani Pak. Kalau kita meneladani akhlak Nabi Ibrahim, segera datangi itu bank, kemudian penuhi ONH, ongkos naik haji, supaya kita dapat porsi. Nah itulah kalau kita teladani akhlak Nabi Ibrahim. Mudah hawa nafsu, mending renovasi imah, mending memperbaiki mobil, mending beli motor nu anyar, dan lain-lainnya. Tapi ini perintah Allah. Ayo teladani akhlak Nabi Ibrahim, segera penuhi yang belum ada. Saya mampu 5 juta, 10 juta, tutup Pak, silakan. Allah tidak akan melihat hasil, Allah melihat proses. Kemudian orang kukumpul, punya uangnya 3 jutaan. Datang waktu Zulhijjah. Ada perintah Allah dan Rasulnya untuk berkurban. Ayo motor ngesrada keor ya, tapi bisa maju kene. Lumayan lamun diganti dengan 3 jutaan. Tapi ini berbarengan. Ya perintah kurban. Nah, teladani akhlak Nabi Ibrahim. Ayo kita kurban Pak. Dah saya mah pagawe atuh. Gajinya jelas. Ayo tuh siasati untuk Idul Adha tahun depan. Nabung ti ayeuna. Kita malu saat bisa nyicil mobil 3 jutaan, 4 jutaan per bulanan. Kita malu saat bisa mencicil motor baru 600-700 ribu per bulanan. Kalikan 12 sudah 8,4 juta. Jangan kali 3 tahun cicilan tuh. Masa kita kurban nggak bisa. Makanya ayo. Sok siasati. Datangnya perintah Allah. Ikuti tadi Nabi Ibrahim. Kita kumpul. Sudah 1 tahun. Punya harta seukuran emas 80 gram. Keluarkan zakat malnya Pak. Keluarkan zakat malnya 2,5%. Ulah siga sisa alabah. Salabah kan orang yang saat miskin. Ya Rasulullah, doakan atuh saya ke Allah supaya saya bongkar. Nih saya kalau saya bongkar, saya bakal zakat, saya akan keluarkan hak orang-orang fakir miskin. Kata Nabi, "Hei salabah, syukuri apa adanya." Ya. Maka salabah mengerengek, ngeyel. Akhirnya didoakan pun Nabi. Singkat kata,
beliau menjadi seorang saudagar. Sampai lembah di batas kota Madinah, bukit itu dipenuhi oleh domba-domba milik Sa'labah. Datang perintah Allah, zakat ternak. 40 ekor keluarkan 1. 1/40 napa 2,5%. Singkat kata karena saking banyak itu harus 200 ekor dikeluarkan. Maka Salabah menolak mentah-mentah kepada utusan Nabi, bejakeun ieu mah lain zakat, ieu mah pemerasan. Maka Allah murka, Allah marah di dalam Quran, ya, surat At-Taubah atau apa saya lupa lagi, yang khusus menerangkan Salabah. Ada orang yang waktu miskin janji akan gini akan ini, setelah diberi kekayaan pokok. Maka tragis itu Salabah hidupnya. Su'ul khotimah. Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Karena sudah menghina Nabi, kemudian melawan ayat Allah. Nah, ima lain zakat, bejakan moal saya. Ia mah pemerasan. Auzubillah min dzalik. Nah, kita sudah punya uang seukuran emas 80 gram. Kalau emas itu segramnya 1 juta kali 80 gram, 80 juta, keluarkan 2,5%. Ya, berarti cuma 2 juta, Pak. Keluarkan. Nah, Nurani mengatakan, wah capek orang lihat lihat kesang. Nah, dibikin ke orang fakir miskin. Pakai nama tegawe tenau. Ingat ini perintah Allah. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah mencit perintah Allah. Kita cuma mengeluarkan 1/40 harta kita. 2,5% 1/40. Berarti kalau kita punya uang 40 perak, 1 perak dibikin ke batur, 38 masih kena milik kurang. Itu kan subhanallah. Ayo Pak. Jadi jangan pelit lah. Ikuti perintah Nabi Ibrahim. Ikuti teladan Nabi Ibrahim. Lebih mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Kemudian yang kedua yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kata beliau, wa mahtamamtu bima takafalallah. Aku tidak ragu, aku tidak resah, aku tidak gelisah, aku tidak galau atas sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah. Jadi cek istilah bahasa Sunda teu ham-ham deui, tidak ragu. Tapi bahasa Sunda arti bahasa Arab teh Pak, wa mahtamamtu teu ham-ham, teu ragu untuk sesuatu yang menjadi tanggungan Allah. Apa itu? Rizki. Bayangkan tadi sampai kita lagi ke belakang. Istri yang baru saja melahirkan disimpan di tempat yang gersang, tandus, curah hujannya rendah, tidak ada tetangga, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Secara naluri, bekal lama-lama akan habis. Pasti kelaparan isi dan anak saya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Ini perintah Allah. Allah tidak akan menelantarkan. Quran mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali bakal dirizkian Allah. Dan terbukti Pak. Betul. Beberapa hari kemudian perbekalan habis. Merengek itu Ismail yang masih orok. Karena kehausan. Punten air susu yang ada dalam tubuh Siti Hajar pun sudah habis. Beliau lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke segala penjuru mata angin. Oh cai. Lihat Fata Morgana. Ya, oh itu siga cai. Padahal apa? Batu yang kena sinar matahari mundurang kan siga cai. Kalau kita dibepas jalan gitu kan, siga ayat cai padahal teu aya. Di Udagu Siti Hajar teu aya. Di Bukit Sopa. Lihat ke Bukit Marwah, siga ayat cai deui padahal itu batu yang kena sinar matahari. Ya, kemudian siga cai di Udag di ke Bukit Marwah teu aya. Bolak-balik. Nah, di sini Allah membuktikan innallaha ma'as-sabirin. Secara tidak langsung Siti Hajar sudah taat kepada suaminya. Disuruh cicing kamu di dia, cicing ikuti. Karena dia tahu ini perintah Allah hakikatnya. Nah, janji Allah Pak, kalau orang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Allah akan menyertai hambanya.
Berarti kan Siti Hajar sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Kan sabar itu ayat 3. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar mendapat musibah. Itu sabar menjalankan perintah Allah. Allah sudah janji. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Janji Allah berikutnya kepada orang yang sabar kumaha? Az-Zumar ayat 10. Inna may yuwaffasabir ajrahu bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya akan dipenuhi, tidak terhingga. Jadi bahasa Sundana, orang sabar menjalankan perintah Allah, datang itu pertolongan Allah bighairi hisab. Teka bayang sancana. Teka bayang sebelumnya, tidak terbersit. Bagaimana itu bentuk pertolongan Allah? Terbukti, Pak. Pontang-ponting Bukit Sofa, Bukit Marwah, tahu-taunya keluar air. Secara logika tidak mungkin, Pak. Curah hujan tidak ada, pepohonan tidak ada, serapan air pun tidak ada, ujug-ujug keluar itu air. Dirizkian ku Allah, Pak. Nah, ini teladan juga buat kita. Ayo, kita saat sabar menjalankan perintah Allah, subuh tiris-tirisnya datang ke masjid, ada kajian subuh, tuntutan, datang kita. Ya, kemudian segala perintah Allah kita jalankan, sabar menjalankan perintah Allah. Demi Allah, jika kita mendapatkan sesuatu masalah, bakal diberikan solusi oleh Allah. Buktinya apa? Keluar itu jam-jam. Nah, itulah harus yakin. Yang ketiga apa? Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Di antaranya apa? Wa ma ta'asaitu wa ma tagabaitu illa ma'allahi. Beliau tidak pernah makan di pagi hari. Beliau tidak pernah makan di petang hari. Kecuali beserta tamu. Artinya ada yang menemani dan diajak makan. Ini mencerminkan betapa sosialnya jiwa Nabi Ibrahim. Dermawan sekali, Pak. Dalam satu hikayat dikatakan Nabi Ibrahim sampai berjalan 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang. Karena saat itu orang masih jarang diajak untuk makan. Nah, ini cerminan buat kita. Ayolah kita punya perilaku sosial yang tinggi, dermawan, punya kepedulian terhadap tetangga sekitar, kerabat, dan lain-lain. Itulah mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. 3 penyebab yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, dan itu insya Allah kita bisa meneladaninya. 1, perintah Allah tempatkan di atas segalanya. Sekalipun berbenturan dengan nurani kita, berbenturan dengan nafsu kita. Ini perintah Allah, maka kerjakan itu salat. Kerjakan itu haji, kerjakan itu kurban, kerjakan itu zakat mal. Yang kedua, jangan takut untuk urusan rezeki. Beberapa di antara kita masih terkena dampak COVID, sehingga ekonominya masih tertatih-tatih. Yakinilah Allah tidak akan menelantarkan hamba. Yang ketiga, berjiwa sosial sebagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Berarti ulah egois. Kalau kita punya makanan rezeki berlebihan, bagilah itu tetangga, kerabat, dan handetolan yang kira-kira perlu bantuan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Cirinya bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Bisa kita amalkan, ayo teladan dari sosok Nabi Ibrahim, kemudian sampaikan juga kepada halayak yang lainnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan yang datang dariku sekalipun 1 ayat. Jadi dakwah bukan monopoli para ustadz, membalik kiai ajengan. Bapak Ibu sekalian punya ilmu sedikit, sebarkan. Itu yang bisa lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi senantiasa kita diberikan keistiqomahan, bisa meneladani akhlak Nabi Ibrahim di setiap bulan sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Zulhijjah saja. Sekali lagi, hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.